Aldal yang putih. Sini. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB kembali berulah dengan membakar pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA di Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan, Kamis 2 Juli 2026. Tak hanya membakar pesawat, KKB juga membunuh pilot pesawat Kapten Nicholas Goselin. Jenazah Kapten Nicholas Goselin kemudian dievakuasi dan diterbangkan ke Jayapura, Papua pada Jumat 3 Juli 2026. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Papua, Putri Nurjanah Kurita. Selamat malam Putri, bisa dilaporkan bagaimana dengan kronologi pembakaran serta pembunuhan terhadap pilot? Baik, rekan dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, melaporkan terkait dengan pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation atau AMA yang dilaporkan dibakar oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo pada Kamis siang kemarin. Pesawat dengan nomor registrasi PKRCY dilaporkan terbang dari Bandara Wamena tujuan ke lapangan terbang IPDH Kampung Balinggama dan akan kembali ke Wamena. Namun saat mendarat di lapangan terbang IPDH atau pesawat dibakar dan pilot Kapten Nick Goselin diduga dibunuh. Sementara dari pantauan udara, badan pesawat hangus terbakar dan tersisa puing-puing pesawat. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima informasi pembakaran pesawat tersebut dan tadi dari Pangkogap Wilham III Letnan Jenderal TNI Luki Avianto saat ditemui oleh wartawan di Timika mengatakan bahwa proses evakuasi dilakukan sekitar pukul 8 menggunakan alutsista dari TNI. Setiba di Timika, jenazah langsung dibawa menuju ke rumah sakit tingkat 4 Timika Pesdam 17 Cendrawasih pada Jumat sekitar pukul 11:35. Menurutnya evakuasi harusnya dilakukan kemarin saat cuaca bagus, tetapi kemarin sampai dengan hari ini cuaca tidak mendukung sehingga evakuasi baru bisa dilaksanakan pada pagi hari ini. Jenazah dibawa ke Timika merupakan fokus dari pelaksanaan operasi yaitu perlindungan cepat dan evakuasi taktis dan rescue korban masyarakat dari TPNPB. Ya, Tribuners, jenazah pilot pesawat PT AMA Air ini, Nicholas Francis Goselin, yang menjadi korban di Bandara IPDH kini akhirnya tiba di Jayapura, tepatnya di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, di Komando Operasi Udara 3 Pangkalan TNI Angkatan Udara Silas Papare pada pukul 17.45 tadi sore menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Jenazah dijemput langsung oleh Uskup Jayapura, Pastor Januarius Theophilus Matopayo, dan juga Direktur AMA Bob Kayadu dan juga jajaran Lanut Silas Papare bersama rekan-rekan pilot di pangkalan milik TNI AU. Sementara itu pihak AMA juga pada sore hari tadi langsung mempersiapkan tempat disemayamkan untuk peribadatan kepada almarhum di hanggar milik AMA sebelum akhirnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum. Baik, Putri, saat peristiwa apakah pesawat tersebut itu mengangkut penumpang, lalu bagaimana nasib mereka saat ini?
Ya, pesawat mengangkut 7 orang penumpang, namun saat terjadi peristiwa tersebut, penumpang yang diturunkan oleh pilot itu sudah kembali ke kampung, karena mereka merupakan masyarakat sipil atau masyarakat di kampung Balinggama tersebut. Baik, tadi jenazah pilot sudah tiba di Jayapura, lalu selanjutnya bagaimana dengan prosesi pemakaman? Ya, prosesi pemakamannya nanti tadi menurut Direktur AMA, Bob Kayalu juga menjelaskan bahwa proses untuk pemakaman masih didiskusikan. Namun tadi setibanya di hanggar milik AMA, jenazah langsung dilakukan peribadatan yang di mana langsung dipimpin oleh Uskup Jayapura. Baik, Dan baik. Silakan Putri. juga jenazah setelah ibadah, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan visum, dan nanti juga jenazah akan kembali lagi ke hanggar milik AMA untuk didiskusikan lebih lanjut untuk dikirim ke Jakarta. Baik, Putri, apakah ada informasi mengenai luka yang dialami oleh pilot tersebut? Ya, sampai saat ini belum ada ya informasi yang pasti terkait dengan luka yang ada di dalam tubuh korban pilot sendiri. Dari pihak manapun juga belum mengkonfirmasi terkait dengan adanya luka ya yang ada di tubuh korban. Demikian. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Papua Nurjanah Kurita Ya. melaporkan terkait dengan peristiwa pembakaran pesawat dan juga pembunuhan pilot pesawat. Selamat bertugas kembali. Yang mau ibadah silakan. Pesawatnya tuh Aldal yang putih. Sini. Pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Setiap kehilangan nyawa merupakan duka yang tidak kita harapkan. Besar harapan kami agar peristiwa seperti ini tidak terus berulang, sehingga masyarakat Papua dapat hidup dalam suasana yang aman, damai, dan penuh dengan harapan. Pesawatnya tuh Aldal yang putih. Aksi penyerangan terhadap pesawat perintis dan pilot kembali dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Yaukimo, Papua Pegunungan. KKB membakar pesawat AMA PKRY dan membunuh pilot di Bandara IP Dehik di Sri Sobaham, Kamis 2 Juli 2026. Terkait peristiwa tersebut, KKB Kodap 16 Yaukimo, pimpinan LQ Skobak mengklaim jadi pihak yang bertanggung jawab. Dalam keterangannya, mereka menyatakan aksi sadis tersebut karena pesawat dianggap melanggar ultimatum KKB yang melarang pesawat sipil memasuki wilayah operasi mereka. Sementara itu, Wakil Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Rianto dalam keterangannya menyatakan pihaknya langsung melakukan penyisiran dan evakuasi setelah mendapat laporan. Koops TNI Habema menggelar operasi khusus perebutan cepat untuk menguasai dan mengamankan lapangan terbang sebagai titik masuk bantuan. Saat ini aparat terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku pembakaran pesawat dan penembakan pilot. Peristiwa tragis ini bermula ketika pesawat terbang dari Bandara Wamena mendarat di Bandara IP Dehik pada Kamis sekira pukul 6:47 waktu Indonesia Timur.
Saat itu pesawat mengangkut logistik dan 7 penumpang warga sipil. Ketika pesawat mendarat, segerombolan anggota KKB langsung melakukan penyerangan dan pembakaran. Adapun 7 penumpang pesawat yang merupakan warga setempat dinyatakan selamat. Yang bersangkutan terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan di Intan Jaya, antara lain adalah penembakan terhadap aparat keamanan, penembakan pekerjaan sipil, penyiksaan warga, serta berbagai aksi intimidasi terhadap masyarakat. Peristiwa bermula ketika personil yang sedang melaksanakan tugas pengamanan mendeteksi 4 orang bergerak secara sembunyi-sembunyi menuju pos pada malam hari. Sesuai prosedur, personil memberikan peringatan secara bertahap. Namun peringatan tersebut tidak direspon dan kontak tembak yang diawali oleh kelompok tersebut. Keesokan harinya menemukan 1 jenazah laki-laki. Berdasarkan pencocokan ciri fisik, dokumentasi, dan informasi yang dimiliki, jenazah tersebut diidentifikasi sebagai Okto Tigau. Kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau agar tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif. Siap, Papua, Papua, siap, kita akan merdeka. Wah, saya sebagai Panglima Kodabrand Bahasa Okimo, Brigjen Elkis Kobak, dengan saya punya pasukan, hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2026. Saya dengan saya punya pasukan, kita tembak pesawat dengan, bakar pesawat dengan tembak pilot. Itu saya dengan saya punya pasukan yang bikin. Mau cari kita, mau cari kita. Ya, pengisiran ke masyarakat. Distrik Sobakam dengan distrik Ninia, jangan TNI Polri datang. Tapi mau evakuasi mayat, berarti Bapak 02, Ones Bakabol, dengan Bupati Kabupaten Yaukimo, Didi Musyakuli, HP. Handphone. Pertama-tama, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada KKB membakar pesawat perintis milik PT AMA di Bandara IPDH Distrik Sobaham, Yaukimo, Papua Pegunungan, Kamis 2 Juli 2026. Selain membakar pesawat, KKB juga menghabisi pilot pesawat yang merupakan warga negara Amerika Serikat, Kapten Nicholas Gosselin. Nicholas Gosselin diketahui bekerja sebagai pilot di maskapai tersebut sejak Juli 2024. Karir Nicholas di dunia aviasi berawal sebagai rem agent di maskapai penerbangan di Alaska, Amerika Serikat, Pan Air, pada 2015 hingga 2018. Nicholas pun memulai karirnya sebagai pilot di maskapai wisata udara bernama Mills Air Service. Dia menjadi pilot di maskapai tersebut hanya selama 8 bulan, yakni dari Mei hingga November 2018. Selanjutnya dia berpindah ke pusat terjun payung di Kepulauan Virgin, Skydive Virgin Island. Hanya saja Nicholas hanya bertahan 4 bulan dari November 2018 hingga Februari 2019. Nicholas kemudian menjadi pilot di maskapai regional yang beroperasi di Alaska, Amerika Serikat bernama Grand Aviation selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu Nicholas pindah ke Papua dan bekerja di maskapai penerbangan perintis PT AMA. Ia diketahui kerap membagikan kegiatannya selama menjadi pilot di Papua melalui akun media sosialnya. Saat peristiwa tragis tersebut terjadi, Nicholas membawa 7 penumpang dan logistik dari Bandara Wamena. Kepergian Nicholas meninggalkan duka mendalam bagi sejumlah orang yang kemudian menuliskan ungkapan duka di kolom komentar Instagramnya.